Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pelayan melayani pria tua pemarah selama bertahun-tahun. Suatu hari dia meninggalkan kunci rumahnya sebagai tip. Seorang wanita pelayan restoran harus melayani seorang pria tua pemarah selama bertahun-tahun dalam pekerjaan karena tidak ada orang lain yang mau melakukannya. Namun suatu hari pria itu meninggalkan kuncinya dan sebuah catatan yang menjelaskan sesuatu yang menghancurkan hati wanita itu. Oke Jessie, karena kamu gadis baru di sekitar sini, kamu harus mengambil meja 13. Rekan kerjanya, Mark, memberitahu Jessie saat dia mengenakan celemek untuk hari pertamanya sebagai pelayan di restoran lokal. Itu paling populer saat makan siang. Namun ketika Jessie menoleh ke meja 13, dia telah mengingat sebanyak mungkin untuk memulai hari pertamanya dengan kaki kanan. Dia melihat seorang pria tua membungkuk di kursinya menghadap menu. Itu hanya orang tua, kata Jessie bingung. Apa yang begitu buruk tentang dia? Oh sayang, dia mengerikan. Jadi bersiaplah, tidak ada seorang pun di sini yang suka melayaninya, kata Mark memiringkan kepalanya dengan sadar. Aku bisa menangani apa saja, lanjut Jessie percaya diri. Tapi dia salah karena mengabaikan kata-kata Mark begitu saja. Pria di meja itu, Tuan Norton, adalah bagian dari pekerjaan. Kamu siapa? Dia mengejek ketika dia mendekat sambil tersenyum. Saya Jessie. Apa yang akan Anda minum hari ini? Dia mempertahankan sikap ramahnya. Aku selalu memiliki hal yang sama, dan kamu selalu menanyakan itu padaku. Es teh, tapi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu manis. 2 irisan lemon dan sedotan, gumam pria itu hampir dengan marah. Tentu, dan apakah Anda tahu apa yang akan Anda makan untuk makan siang? Belum, pergi dan bawakan es tehku, dia meminta. Alis Jessie terangkat, tapi dia pergi dan memesan es teh. Meski relatif sederhana, pria itu mengeluh. Awalnya terlalu manis, lalu terlalu dingin. Irisan lemonnya tidak memiliki cukup jus. Sedotannya tipis karena terbuat dari kertas sekarang. Kami hanya punya sedotan kertas sekarang, kata Jessie, berusaha untuk tidak marah dengan gelas keempat yang telah disiapkannya. Bodoh, generasi yang lembut. Baik, aku mau lasagna. Pria itu meludah dan melemparkan menu ke dadanya. Jessie memiliki senyum permanen di wajahnya. Dia tidak akan membiarkan pria itu merusak suasana hatinya di hari pertamanya. Tapi ada banyak hal yang salah dengan lasagna. Nyatanya, mejanya memakan waktu begitu lama sehingga dia melayani seperti 6 keluarga di sekitar pria tua itu sebelum akhirnya dia selesai. Setidaknya dia meninggalkan tip. Seharusnya aku mendengarkan, kata Jessie pada Mark di penghujung hari. Ya, kami minta maaf, tapi seseorang harus berurusan dengannya. Dia tertawa. Tetap saja, Jessie tidak akan membiarkan satu pelanggan buruk menjatuhkannya. Dia melakukan ini untuk anak-anaknya. Dia punya 5 di rumah dan suaminya. Bob bekerja berjam-jam untuk menafkahi mereka, tapi itu tidak cukup. Jadi dia akhirnya kembali bekerja, berusaha berbuat lebih baik untuk mereka. Untungnya ibunya menawarkan diri untuk menjaga anak-anak yang lebih kecil saat dia bekerja. Namun Jessie pulang pada malam hari dengan kelelahan dan hampir tidak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Saat dia tertidur, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan yang lebih baik besok dan bermain dengan anak-anaknya. Sayangnya itu tidak terjadi.
Karena setiap hari semakin rumit dan sulit dengan klien pemarahnya ditambah pelanggan lainnya, menjadi pramusaji lebih menantang sekarang daripada saat dia masih muda. Tapi setidaknya tipsnya bagus. Selama bertahun-tahun dia melayani Tuan Norton yang tua dan pemarah, dan dia memiliki cara untuk berurusan dengannya yang membuat staf lainnya terkesan. Dia lebih sabar dan bahkan belajar sedikit tentang hidupnya. Dia seperti anak kecil selama amukan sebagian besar waktu, tetapi kadang-kadang dia hampir menyenangkan dan akan bertanya tentang hidupnya. Dan tidak peduli seberapa sering dia mengeluh, dia selalu memberikan tip 15%, jadi setidaknya itu bagus. Namun suatu hari tidak ada uang di atas meja. Dia biasanya akan membayar dan meninggalkan beberapa tagihan tambahan. Tetapi Jesse menemukan kunci dan catatan hari itu. Alisnya berkerut saat dia mengambilnya. Untuk Jesse, terima kasih telah bertahan lama dengan orang tua pemarah ini. Aku akan pergi ke fasilitas khusus untuk rumah sakit sekarang, tapi aku tidak akan kembali. Ini adalah kunci rumahku. Ini milikmu. Aku akan meninggalkan kartu pengacara saya sehingga kamu dapat mengatur semuanya secara resmi. Selamat tinggal, sayang. Pesanan tehku terlalu manis, tetapi aku tidak mengeluh. Lihat, waktuku akan tiba. Jesse membaca keras-keras dan terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia telah meninggalkan kuncinya, alamat rumahnya, dan kartu pengacaranya agar dia bisa menghubunginya. Tetapi ini tidak mungkin. Mengapa dia meninggalkan rumahnya untuk orang asing? Jesse bertanya pada dirinya sendiri. Aku tahu dia punya keluarga. Jadi dia menghubungi pengacara dan bertanya tentang fasilitas rumah sakit itu agar dia bisa berkunjung dan mendapatkan jawaban. Sesampai di sana dia melihat betapa rapuh dan kurusnya Tuan Norton. Dia tidak memperhatikannya dengan baik di restoran, tetapi itu jelas. Pria tua pemarah itu mengulangi apa yang ada di catatan itu dan mengatakan kepadanya bahwa itu nyata. Tapi kenapa? Bagaimana dengan anak-anak Anda? Tanya Jesse bingung. Anak-anakku membenciku. Aku belum pernah melihat atau mendengar kabar dari mereka selama bertahun-tahun. Aku pemarah kepada semua orang dalam hidupku selama yang bisa kuingat. Dan satu-satunya orang yang pernah berurusan denganku dengan senyum lebar adalah kamu. Jadi pertahankan rumah itu untuk keluarga besarmu. Ini sangat besar. Itu dimaksudkan untuk orang-orang sepertimu yang bisa bersabar dengan hal-hal lama, kata Tuan Norton padanya. Dan Jesse akhirnya menangis. Dia tidak tahu kapan dia mulai menyukai kehadiran Tuan Norton, tetapi gagasan untuk tidak pernah melihatnya lagi terlalu berlebihan. Atau mungkin dia hanya benci karena dia sekarat sendirian. Jadi akhir pekan itu Jesse membawa anak-anaknya untuk bertemu dengannya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat lelaki tua itu tersenyum. Itu bernilai 1000 tip. Tuan Norton meninggal beberapa minggu kemudian, dan Jesse secara resmi mewarisi rumah tersebut. Pengacaranya mengatakan bahwa keluarganya tidak menginginkan apapun. Jadi pada akhirnya seluruh harta miliknya menjadi miliknya. Tidak ada banyak selain dari rumah yang indah, tetapi itu adalah hal yang sangat besar bagi keluarga besarnya. Anak-anaknya senang karena sekarang mereka memiliki kamar sendiri, dan Jesse serta suaminya mendapat promosi di tempat kerja, yang berarti situasi keuangan mereka sedikit lebih baik. Mereka memiliki banyak hal untuk disyukuri, jadi mereka menjadi sukarelawan sesering mungkin di pusat panti jompo setempat untuk menghormati Tuan Norton. Dan Jesse selalu memperhatikan orang tua dengan sikap terburuk. Dia tahu mereka pemarah karena suatu alasan, dan mereka mengingatkannya pada pria yang mengubah hidupnya.
Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? 1. Orang tua membutuhkan kesabaran sebanyak anak-anak. Sebagai ibu dari 5 anak, Jessie adalah satu-satunya staf di restoran yang memperlakukan Tuan Norton dengan baik karena dia sendiri seperti anak kecil. 2. Menjadi baik memiliki cara untuk membayar dengan cara yang mengejutkan. Jessie melayani pria tua yang pemarah dengan kebaikan dan dia membayarnya dengan rumah besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.